Kita berterima kasih karena hari kedua hari ini dan hari pertama semuanya berjalan baik dan lancar atas kerja bersama kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan dan pemerintah juga sangat mengharapkan agar supaya teman-teman yang ada di sini dapat menggunakan waktu ini, dan waktu kita juga terbatas, timnya terbatas, dan tim yang bertugas juga dikasih ada batasan waktu surat tugas mereka. Karena itu saya mohon bantuan juga Bapak Ibu kakak adik yang ada, terutama dari 3 desa yang aparatnya kebetulan ada dan masuk dalam penerima. Tolong komunikasikan dengan teman-teman yang seharusnya hari diterima tapi mereka belum ada. Sudah jam sebegini kita belum sampai 50% juga. Ada 60 sekian, ada mau 70-an yang terima, sekarang ini baru 20-an orang. Sementara Elman ini kasih waktu 2 hari. Kalau hari ini yang mau terima tidak ada, uangnya dibawa kembali harus terjadwal ulang lagi. Sementara waktu yang dijadwalkan 2 hari saja. Karena itu kami mohon kerjasamanya. Kita semua juga Bapak Ibu dan kakak adik saudara-saudara sekalian, kita semua dalam tahapan menerima ini sudah melewati sejumlah proses tahapan. Dan proses tahapan itu tidak ada satupun yang keluar dari yang disebut dengan regulasi, aturan yang mengharuskan pemerintah berjalan pada tahap mana, lembaga keuangan berjalan pada tahap mana, pengawasan dan pengendalian hukum ada pada tempat mana. Kemarin harusnya kita satu tim Forkompimda untuk pembukaan, namun karena ada satu dan lain hal, hari ini kita baru bersama-sama dengan Bapak Kejari karena ada beberapa tugas yang harus dibereskan juga. Karena itu dengan hormat Pemda meminta juga Bapak Kejari, kebetulan ada saudara-saudara kakak kita yang terima ini, mohon juga ada sedikit pencerahan bagi mereka dari aspek hukumnya, sehingga mereka juga tahu setelah mereka terima juga aman, langkah-langkah mereka juga ke depan seperti apa, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan sisa yang harus kita amankan bersama-sama, semua berada pada posisi mana, sehingga ini yang membantu kita untuk kelancaran pelaksanaan proyek strategis ini. Karena proyek strategis kita semua aparat sampai di tingkat desa RT juga setiap masyarakat punya tanggung jawab moral untuk mendukung kelancarannya dan bertanggung jawab untuk selesainya kegiatan ini. Karena ini mungkin setelah ini mungkin melalui MC, tapi kita akan dengar juga pencerahan dari Bapak Kejari agar supaya kita punya kesamaan persepsi dari sudut pandang hukum. Mungkin itu saja dari saya, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Sambutan yang kedua diberikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Pada hari ini mungkin saya baru ini akhir. Saya hanya memberi pencerahan saja mengenai pengadaan tanah ini. Sebenarnya pengadaan tanah ini kami pihak kejaksaan, Polres, TNI memang sudah diatur oleh undang-undang harus mendukung pengadaan tanah ini. Walaupun begitu, di dalam pendukungan ini harus melihat hak-hak dari yang kena pengadaan tanah. Jadi pada intinya proses yang saya ikuti sampai sekarang ini prosesnya sudah memenuhi aturan. Sekarang sudah tahap pembayaran. Di tahap pembayaran ini yang harus Bapak ketahui, tugas BPN dalam hal ini hanya menghitung
ini yang perlu Bapak ingat ya. Ada 4 hal. Jika terjadi penolakan pembayaran ini, umpamanya satu contoh. Ini bukan saya yang ngomong, undang-undang ini yang menyampaikan, harus disampaikan juga kepada Bapak. Jika satu hari ini sudah diserahkan uangnya, ternyata tidak diterima, BPN pasti menitipkan ini ke pengadilan dengan koordinasi. Hal-hal apa saja yang perlu dititipkan jika terjadi di satu tanah. Di satu tanah ini ada 4 pemilik atau 5 pemilik atau berapapun. Semuanya mengakui, dianggap BPN ini, saya buat contoh ilustrasi ya. Yang satu punya kwitansi tapi tidak menguasai tanah. Yang kedua ada surat tapi bla 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 bla. Jadi semuanya ini dianggap ada. Si BPN dalam hal ini tidak bisa memutuskan ini hak ini, hak ini, hak ini, hak ini. Dengan keraguan inilah nanti akan dititipkan ke pengadilan. Proses pengadaan tanah ini berbeda dengan hak. Maka itu dititipkan di pengadilan. Nanti orang bapak yang uangnya dititipkan nanti dipanggil sama pengadilan. Yang saya bilang tadi disebutkan 5, dipanggil pengadilan. Ini ditanya di pengadilan, ini ada uang mau dititipkan. Kalau orang bapak, kata orang pengadilan ini, kalau orang bapak nanti menerima uang ini, buat perdamaian bisa langsung dikasih. Tapi di antara 5 ini, jika yang satu keberatan juga, disuruhnya nanti gugat, uang tidak akan hilang sampai yang akhir cerita yang menang itulah yang terima. Jadi adil, yakin hari. Jadi bapak tidak usah bertengkar, ajukan aja yang sebenarnya. Tidak perlu ribut-ribut. Kenapa? Keributan itu yang akan menimbulkan hal-hal yang buruk. Kalau sudah ditetapkan pengadilan, berarti itu sudah berkeadilan. Yakin nggak Bapak? Jadi BPN ini nggak bisa memutuskan, karena dia cuma melaksanakan teknis pengukuran, menentukan siapa yang berhak. Kalau ada yang berhak 5, ajukan. Tapi kan BPN tidak akan menyerahkan ini semuanya. Dia tidak bisa melakukan itu karena bukan dia menentukan. Maka itu dititipkan di pengadilan. Itu udah pasti. Jadi kalau memang ada hari ini yang 5 itu mau berdamai, buat pernyataan. Kesimpulannya, jika terjadi nanti ada hal-hal yang buruk, BPN lepas dari tanggung jawab. Tapi jika tidak ada, berarti BPN wajib menitipkan. Jadi perlu saya jelaskan di undang-undang ini ada 4 hal yang perlu dititipkan. Saya bacakan Pak ya, yang perlu Bapak ingat. Sedikit aja Pak. Objek pengadaan tanah yang diberikan ganti kerugian bisa dititipkan di pengadilan. 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Ini pengertiannya, sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Sebelum adanya proses pengadaan tanah, orang ini lagi sidang perdata Pak, menunggu putus. Kalau menunggu putus ini berarti pengadaan tanah ini nggak jalan. Tetap juga dijalankan proses seperti ini. Nanti uangnya dititipkan sampai menunggu putus. Siapa yang menang? Itu maksudnya. Yang kedua, yang dititipkan masih dipersengketakan pemiliknya. Nah, itulah yang saya jelaskan yang barusan tadi. Ada 5, nggak sepakat juga dititipkan. Yang ketiga, diletakkan disita oleh pejabat yang berwenang. Satu contoh, Bapak punya sertifikat, Bapak punya uang ke bank, proses pengadaan tanah jalan.
kan bapak ini penerimanya ini, tapi kan udah tahu bapak pinjam 10 juta, ternyata pengadaan ini bapak 20 juta. Nah, nanti ini prosesnya nanti akan dilakukan juga, tetap dilakukan pengadaan, nanti dapat si panitia bekerja sama sama bank untuk menutupinya, sisanya diserahkan ke bapak. Itu pun tetap dititipkan sampai menunggu pembayarannya itu. Yang terakhir, menjadi jaminan di bank. Nah, jadi ini semuanya nih Pak, kalau terjadi hal-hal yang hari ini tidak ada kesepakatan, pasti dititipkan. Dan jangan takut Bapak, kalau dititipkan tidak akan hilang uangnya. Jadi undang-undang sudah menyatakan ini. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, taatlah kepada hukum. Ini sudah pernah terjadi ini sekarang di Ngada. Sudah dititipkan, betul juga bunuh orang. Padahal tidak perlu. Ajukan aja pengadilan. Uang itu tidak akan hilang. Masalah siapa yang berhak aja ini. Kalau ngambil tindakan berarti tidak akan pidananya lagi. Malah kami, saya lihat ya hari ini, saya bersyukur Pak. Di sini gejolaknya nggak begitu besar. Di Ngada gejolaknya luar biasa. Tapi pemerintah dalam hal ini BPN tidak bisa juga ambil sikap. Kamu milih ini, kamu nggak bisa. Karena sudah memang ditetapkan di pengadilan. Kalau kalian merasa ini bukan tanah kalian, ajukan gugatan. Nanti uangnya dititipkan pengadilan. Siapa nanti putusan terakhir dia menang, dia akan menerimanya. Sudah pasti. Jadi Bapak nggak usah sanksi. Memang pada kenyataannya dari dulu sejak berlakunya undang-undang ini, yang menerima uang penitipan itu bukan orang yang berhak lagi, cucunya. Karena sampai 2 tahun putus, tapi cucunya yang menerima. Maaf, bisa meninggal, penerima itu cucunya, ahli warisnya. Kan dititipkan, kan berarti kan kawan waris bisa juga. Nah, inilah yang dijaga Pak. Jadi saya berterima kasih. Saya dalam hal ini kejaksaan memang wajib mendampingi ini karena sudah ditunjuk undang-undang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau terjadi juga nanti ini ada yang menolak, menerima, kena ini segala macam, nanti pasti BPN menitipkannya itu. Kenapa? Proses pengadaan ini harus jalan. Ini bukan untuk negara nih Pak, untuk kepentingan kita. Karena proyek ini harus dilaksanakan pada tahun anggaran atau lewat tahun anggaran. Ini harus selesai. Jadi Bapak jangan ragu, jangan berpikir yang tidak-tidak. Tidak akan ada yang hilang duitnya. Yang sudah ditetapkan panitia hari ini mau dibayar 10 juta, 10 juta akan terima. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pencerahan karena sudah tahap pembayaran. Terima kasih. Selamat siang. Acara kita yang selanjutnya masuk pada teknis pembayaran. Jadi Bapak Mama sekalian, teknis pembayaran ini ada 3 tahap. Yang pertama, Bapak Mama sekalian akan dipanggil oleh teman-teman dari BPN. Setelah dari BPN akan diarahkan ke teman-teman dari pihak BNI, kemudian dari teman-teman di BNI, yang terakhir akan diarahkan kepada teman-teman di BWS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi untuk kita.
Baik Bapak Mama sekalian, sebelum kita sampai pada teknis pembayaran hari ini, kita masuk pada acara penyerahan UGR secara simbolik yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Lukas II. Diskusi sedikit. Bapak Lukas II. Waktu dan kesempatan kepada Bapak Kejari kami persilahkan. Pak PDJ Pak, kita diskusi dulu. Tanggapan masukan sesuai dengan penjelasan dari Pak Kejari. Jadi minta maaf. Pak Thomas. Diserahkan dulu nanti baru bisa diskusi Bapak ya serahkan dulu. Yang ini tidak ada masalah. Ini simbolis. Baik, selamat pagi semua. Acara ini sudah berlangsung dari kemarin, jadi sebetulnya kita sudah punya komitmen. Waktu ini hanya disiapkan untuk pembayaran, karena tahapannya semua sudah berjalan. Jadi kalau saya dari Pemda tidak di log hari ini karena hanya untuk bayar dan tahapannya ada di pertengahan. Tapi kalau terkait dengan aspek hukum dari Bapak Kejari, saya beri kesempatan kepada Pak Kejari, kan itu kewenangan beliau. Tapi untuk hal lain, khusus hanya ini saja, mungkin Bapak Thomas mau tanya Pak Kejari sesuatu. Tapi hari kita sudah komit dari kemarin, semua yang datang ini waktu, karena waktu terbatas dan disiapkan hanya untuk pembayaran. Sehingga kalau waktu bergeser, pergeseran ini menyebabkan ada kerugian-kerugian. Maka teman-teman yang menggeser agenda ini yang menanggung akibat dari kerugian-kerugian ini. Jadi saya ingatkan, semua pergeseran itu ada akibatnya, gagal bayar dan lain sebagainya. Waktu ini hari ini selesai. Jadi kalau digeser agendanya ke yang lain, saya tidak bertanggung jawab. Karena itu hanya sebatas yang ditanyakan, satu saja yang ditanyakan ke Pak Kejari saja yang saya buka. Untuk yang lain saya tidak buka karena waktu disiapkan oleh pemerintah hanya untuk bayar hari ini. Jadi dilayani hanya pembayaran saja. Baik, singkat padat jelas Bapak Thomas. Diarahkan ke Pak Kejari karena kami yang lain tidak ada. Sesinya sudah lewat kemarin. Baik, terima kasih Prof. Ziad untuk Pak Asabtu. Saya sebelumnya minta izin, mohon maaf. Saya pikir hari kemarin dia tidak terlambat juga seperti hari ini. Momen surat tadi, saya pikir apa yang menjadi masukan hari ini kalau umpama disepakati, disetujui itu, dia bisa berlaku untuk hari kemarin. Sangat disayangkan karena hari kemarin kita tidak membuat ada panggilan, jadwalnya hari ini. Jadi tidak bisa mengambil satu keputusan
hanya berlaku hanya hari kemarin, tidak bisa Pak A1. Saya sangat tantang soal ini. Yang kedua, soal aturan tadi, Pak Gejari. Saya melihat dalam proses pembayaran tadi, saya membuat pertanyaan. Kita berbicara soal aturan, surat yang berbadan hukum. Di dalam pengadaan tanah dari BWS memberi waktu kurang lebih 14 hari sampai dengan 31 hari. Apakah tidak berbadan hukum? Tidak. Tengah waktu pengadaan tanah sudah kurang lebih 1,5 tahun. Di dalam eksekusi kurang lebih baru 4-5 bulan kemarin. Mana yang kita pakai? Di dalam tuntutan gugatan yang punya hak kepemilikan. Yang kedua, semua warga masyarakat yang kena dampak sudah memiliki kwitansi. Pertanyaan saya, kwitansi itu sangat bermartabat tidak? Mana uangnya? Ketiga, mengambil satu keputusan, saya boleh katakan keputusan sepihak, dari Kejari, Pertanahan, BWS, pemerintah, sebentar lagi mengeluarkan berita acara anggaran pembayaran ganti rugi waduk Bayi Garing Lambo dititip sementara karena ada gugatan. Dia punya kronologis cerita gugatan itu. Kurang lebih 82 orang termasuk Ulupulo sudah mengambil mediasi dari Kapolres kemarin kurang lebih 2 hari, tapi tidak bertanggung jawab. Dan Kapolres sudah mengeluarkan rekomendasi ke Pertahanan yang melaporkan tidak benar, bersalah. Terjadilah eksekusi tahap pertama. Sekarang mau pembayaran lagi. Masih dilihat, dipandang soal gugatan itu. Eksekusi pertama juga ada permasalahan, ada gugatan. Tetapi penyelesaian sampai di mana? Ini harus ada statement dari pemerintah melihat sikap orang ini benar tidak. Jangan sampai dia hanya menghambat di dalam kut pembangunan ini. Satu. Yang terakhir, saya sebagai masyarakat yang terdampak di waduk Lambo Garing Bayi. Di dalam perjalanan sebentar, kalau umpama ada titip yang dikeluarkan lewat berita acara, seperti saya katakan tadi, berita acara sepihak tadi, karena saya sebagai pribadi yang menjelaskan di dalam hak titip bidang saya, lagi-lagi mengeluarkan kwitansi, saya punya identitas yang jelas. Pertanyaan saya, titip ada dasar apa? Sudah berapa kali kita berperkara, mengambil satu keputusan, meyakinkan bahwa orang-orang ini yang punya hak. Untuk sementara Pak Kejari, soal dia punya aturan, saya minta jelas dari pengadaan tanah sampai dengan soal diskusi anggaran sebentar nanti. Masukan untuk Pemda, artinya masukan sebagai masyarakat, Pak A1 tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Saya omong satu kali lagi. Ketika sebentar lagi ada titip, saya minta Pemda lagi yang harus sikapi ini, pembangunan tutup sementara sampai menunggu eksekusi tahap 3 dia selesaikan semua. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Pak. Saya hanya bisa menanggapi. Semuanya ini bisa saya rangkum Pak. Apa yang saya sampaikan sama Bapak bukan aturan saya. Itu aturan undang-undang. Jadi kalau Bapak bilang harus begini, harus begitu, orang tidak akan bisa keluar dari koridor. Kalau Bapak suruh kami begini, koridornya begini. Memang yang saya sampaikan ini ya undang-undang. Jadi mau nggak mau itu harus kita ikuti. Jadi kami ini menyampaikan apa yang ada di undang-undang, bukan apa yang kami karang sendiri, bukan.
Saya menyampaikan itu karena memang itulah undang-undangnya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kan kita tidak bisa mengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, termasuk BPN, termasuk BWS, semuanya itu tetap ada rel, itu sudah pasti. Jadi ini tahap pembayaran. Nah, nanti apa selanjutnya yang terjadi? Ada yang menolak, ada apa? Kita ikuti jalur undang-undang. Yang maka itu saya sampaikan apa yang ada di undang-undang, saya bacakan semua. Kalau saya jauh di luar itu tidak akan mungkin, Pak. Pasti itu maka saya bilang dari 1 sampai Bapak tanya tadi, saya jawab berdasarkan undang-undang ada. Jadi tidak boleh kami keluar dari undang-undang. Saya di pihak kejaksaan tidak akan terbawa dengan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang keluar dari undang-undang. Saya hanya menyampaikan jangan terjadi hal-hal yang tidak. Itu saja. Jadi yakinlah Bapak, tidak akan mungkin negara merugi rakyat. Yakin? Semuanya ada proses. Karena BPN, saya, pemerintah daerah, semuanya pasti koridor. Kalaupun terjadi undang-undang dilanggar, ajukan gugatan. Kalau dilanggar pasti menang. Yakin? Saya menilai Indonesia ini sudah mulai makin bagus. Yakin? Perbanyak sabar, ikuti jalur sesuai aturan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kejari. Saya tidak kayak Thomas ini suaranya keras, selama ini dia sedang membantu pemerintah. Jadi ada saya paham karena ada gugatan dari teman-teman sana, jadi saya bisa mengerti. Hanya ini sudah di ranah hukum, jadi ada hal yang kayak tidak bisa dijawab oleh Pemda. Kalau misalnya ada gugatan-gugatan itu wilayahnya sudah di yudikatif. Jadi tapi ini masukan untuk kami diskusikan. Tapi mana yang bisa kami kendalikan dan mana yang tidak bisa kami kendalikan. Saya kira Kakak Thomas paham karena mana wilayah yang Pemda bisa masuki, mana kalau mereka sudah juga ke pengadilan itu wilayahnya di sana. Tapi saya terima kasih Om Thomas selama ini cukup membantu, bukan Pemda saja, kita tim secara keseluruhan. Beliau orang garda depan dan beliau juga mantan kepala desa yang sangat paham etika beracara. Lalu hari ini sebetulnya memberi sinyal untuk ada hal yang menjadi pemikiran, karena kebetulan ada Pak Kejari di sini yang punya relasi kerja yang baik dengan pengadilan. Sebetulnya saya ini ingin memberikan sinyal ini supaya karena kita sama-sama ada dalam tim, nanti kita perhatikan. Terima kasih Om Thomas. Kalau yang ini saya sangat respect, kalau suaranya keras tapi ini untuk membantu. Terima kasih. Itu menjadi pertimbangan tim untuk didiskusikan nanti di Forkompimda. Kebetulan anggotanya ada Pak Kejari di sini, Pak Bupati nanti dan Ketua Pengadilan, mereka bicarakan itu. Hanya levelnya sudah tinggi, jadi asisten satu tidak bisa masuk ke situ kan. Baik, terima kasih banyak. Acara bisa dilanjutkan adik-adik.